Halo halo, kembali lagi dengan gue Putu Reza di Figuran. Kita ngebahas yang baru lagi dan sekarang bersama gue ada yang fresh banget, baru banget gue beli, langsung gue rakit ya. Ini dia adalah Figurai Standard Suletta Mercury. Jadi sebelumnya kita udah ngebahas Gundam ya, si Ariel. Sekarang kita ngebahas pilotnya, ini figurnya untuk si Suletta. Gue beli ini di acara yang multi minggu lalu, jadi harganya sih harusnya nih harga retail ya. Jadi ini di sini angkanya 528.000. Kalau gue lihat-lihat sebenarnya oke lah ya, karena line up figurized yang standar ya, baik itu yang Kamen Rider atau Ultraman, itu emang kisaran harganya nggak jauh-jauh dari segitu. Nah by the way, dengan adanya figur si Suletta dan juga ada Miorin ya temennya itu, ini sebenarnya bisa menjadi pertanda bagus nih supaya karakter-karakter dari seri Gundam lain juga bakal ikut dibikinin figurnya seperti ini. Kalau SAF kan udah ada Kira tuh ya, yang dari Kira Yamato buat pilotnya Freedom. Nah sekarang udah ada nih Suletta. Jadi gue harap nanti mungkin ada Mika, ada Orga, ada Hero dan lain-lainnya biar nggak robotnya doang tapi pilotnya juga dapat. Oke, kita balik ke Sulettanya. Untuk kotak dia seperti ini ya, sebenarnya mirip-mirip kotak Gunpla ya, dominan warna putih, ada gambarnya dia. Terus di samping ada pose-pose sama hasil jadi. Nah untuk hasil rakitannya dia seperti ini ya, dan untuk impresi pertama bagi gue, orang yang pertama kali bikin seri Figurai standar yang bentuknya orang, jadi kan biasanya gue bikin Digimon tuh Figurai standar amplified. Untuk yang bentuknya orang, gue ada suka, ada yang nggak sukanya. Tapi sebenarnya banyak yang suka sih, tapi ya tetap ada kurangnya dikit doang. Yang pertama gue suka dari kit ini tuh adalah dia lengkap banget ya. Di sini tuh Bandai nggak terlalu pelit karena dia ngasih 4 set tangan, ada yang ngepal, ada yang kebuka, ada yang semi kebuka. Seperti ini bisa buat dipasangin untuk megang sesuatu, dan satu pasang lagi yang ada konektornya buat dicolokin ke Haro ya. Jadi Haro ini kan pelengkap dari kit ini, jadi kalau dipasangin ke tangannya tuh nggak harus khawatir bakal jatuh dan segala macam, bakal oke banget. Habis itu untuk faceplate atau ekspresi muka, di sini kita juga dikasih 3 yang bisa dipakai, tapi 2 di antaranya itu masih polos dari sananya, sedangkan 1 itu udah jadi dengan ekspresi yang netral. Buat 2 yang lain ini mukanya sebenarnya masih polosan, jadi mesti dipasangin sendiri dengan nempelin decal, water decal. Pilihannya tuh banyak banget, tapi lebih ke arah matanya sih yang beda-beda. Jadi ya kita bisa milih sendiri sesuai kepengenan kita mau yang kayak gimana. Oke, kita lanjut untuk bagian kedua yang gue suka juga nih dari kit ini, udah tentu adalah dia dapet stand ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi, kelar rakit langsung bisa dipajang. Dan di sini Bandai ngasih 2 alternatif ya, mau yang versi jepitan atau yang mau versi colok ke punggung. Kalau gue sih lebih suka yang dicolok karena dia berasa lebih solid, nggak gampang jatuh. Cuman ya bagus lah, di sini Bandai ngasih alternatif. Sekarang kita lebih dekat ngelihat ke kitnya nih. Untuk soal detail, gue cukup impress ya, khususnya untuk bagian rambut. Jadi rambutnya ini tuh dirakit berlapis, partsnya lumayan banyak, jadi dimensi sama detail tuh dapet. Mau ganti-ganti muka itu juga menurut gue gampang, jadi kita tinggal lepas yang rambut bagian depannya nih. Habis itu kita ganti mukanya dan kita pasang lagi rambutnya. Kemudian kita ngelihat ke outfit atau bajunya, ini juga oke. Detailnya kita bisa lihat kayak lipetan-lipetan lecek-leceknya itu ya, yang di bagian lengan, di bagian celananya, terus untuk di bootsnya juga dapet. Habis itu untuk bagian lengannya ini kita bisa lihat juga dia dibikin berlapis gitu ya. Jadi dari bagian siku ke bawah itu kayak ada di bagian parts yang lebih lebar ya. Jadi ada dimensinya, di sini gue suka ya kayak gitu. By the way, untuk seragamnya ini tuh awalnya polosan, jadi nggak ada logo yang di dada sama di strip di bahu, itu nggak ada sebenarnya. Yang tiga strip ini itu nggak ada. Untuk ngisinya itu kita dikasih 2 opsi, yaitu pakai stiker foil standar yang menurut gue kelihatan kurang bagus, atau kita bisa pakai stiker timbul yang ada teksturnya. Gue di sini pakai opsi kedua ya, stiker yang ada tekstur. Dan untuk masangnya itu sebenarnya gue bisa bilang susah-susah gampang sih. Jadi ya buat yang mungkin nggak biasa ngerakit, ini bakal jadi agak sedikit susah. Sederhananya gue bisa bilang ini kayak kita masangin dry decal ya, tapi ya nggak berasa rata gitu pasti pegang. Gue suka sih ya, ada teksturnya gitu pasti pegang. Dan masih soal detail, gue juga menemukan sesuatu yang pas gue lihat tuh kepikiran kayak, why gitu, kenapa mesti ada gitu ya. Jadi kan gini, untuk nyambungin bagian badan yang atasnya sama pinggang ke kaki ke bawah itu kan dia pakai ball head. Nah yang gue bingung adalah kenapa bagian ball headnya itu mesti dikasih warna kulit ya. Gue tuh bingung gitu, kenapa ini mesti segitunya, padahal kan kalau dibikin gini nggak kelihatan gitu. Cuma emang kalau misalnya kita ngelihat dari bawah gini ya kelihatan kayak baju dari bawah aja gitu. Enggak, kayak gue bingung
segitunya banget Bandai ngasih detail. Cuman ya mungkin sebagian lihat itu bagus, sebagian mungkin lihat aneh. Itu tergantung persepsi masing-masing. Cuma menurut gue agak terlalu detail di sini Bandai untuk ngasih ke kitnya ini. Habis itu untuk ngerak kita sendiri, semua menurut gue ya overall cukup gampang, dan palingan yang agak makan waktu itu pas bikin kepala sama badan plus nempel stiker di baju. Itu doang yang menurut gue cukup makan waktu ya. Gue ngabisin sekitar sejam lebih ya untuk hal-hal itu doang. Habis itu stiker di bagian lain itu juga sebenarnya nggak banyak dan nggak susah, kayak misalnya bandana yang di kepalanya, terus garis di lengannya nih yang di baju. Ya itu doang sih stikernya, nggak terlalu banyak. Sama buat ikat rambutnya ini juga pakai stiker. Untuk knob mark dia nggak banyak ganggu sih menurut gue. Palingan yang kelihatan itu adalah yang di bagian betis nih ya, dia perlu diperhatiin sedikit buat sedikit lebih rapi ya, mungkin buat sebagian orang. Karena kalau misalnya kayak gue yang malas ngecat gitu dan ngerapiin sederhana, gue nggak macem-macem ya, karena nggak kelihatan rapi nih kakinya jadi kayak abis korengan gitu, jadi ada bekasnya gitu di kaki, jadi nggak rapi ya. Mungkin ini sebenarnya cukup gampang untuk dirapiin bagi yang emang pengen. Sisanya so far so good, jadi menurut gue nggak ada masalah. So kita lanjut ke bagian artikulasi. Jadi untuk kitnya Suleta ini untuk kepalanya dia oke lah menurut gue. Kepalanya ya dia ball head ya, bisa maju mundur, ke depan ke belakang gitu ya, miring kiri miring kanannya juga oke, muter 360 nggak masalah. Habis itu untuk lengannya, untuk yang di bagian bahunya ini dia bisa ngangkat cukup jauh ya 90 derajat ke samping, muter 360 derajat nggak masalah. Dan untuk sikunya ya dia single join aja, tapi dia cukup jauh ya. Yang sebelah kiri gue nggak ada masalah sama sekali, cuma gue mendapati masalah di siku yang sebelah kanan. Di mana nih dia? Tuh dia. Kalau misalnya gue mau posen kayak 90 derajat gitu, gampang banget copot untuk siku yang sebelah kanan. Yang kanan doang, yang kiri nggak. Itu doang. Sedangkan untuk yang di telapak tangannya, jadi ini dia ada apa ya, sambungannya tuh miring ya, tapi dia bisa tetap diputar 360 derajat dan bisa dinaik turunin dengan tanpa masalah menurut gue. Nah untuk di sini di bagian dadanya juga ada ball head ya, jadi kita bisa artikulasi dia kayak gini, dinaik turunin, dimiring-miringin ya sedikit doang, tapi lebih ke naik turunin. Habis itu untuk di pinggang juga ya sedikit doang ya, bisa miring-miringin, dan dia tidak bisa diputar 360 derajat ya. Jadi kalau kita paksain ya bisa sih sebenarnya, cuman jadi kayak aneh aja gitu, kayak memanjang dan jadi kendor kan, copot gitu. Jadi kalau misalnya untuk pinggangnya dia nggak bisa terlalu luas. Next untuk kakinya, dia ke depan cukup jauh nendangnya, ke belakang juga oke. Bisa split segini juga walaupun nggak bisa sampai yang lurus banget. Terus untuk dengkulnya ya dia oke, single join aja seperti ini, nggak masalah menurut gue. Next satu lagi untuk pergelangan kakinya, ya dia oke, pergelang kakinya artikulasinya lumayan, jadi misalnya mau disesuaikan sama lantai gitu ya, buat sama permukaan tempat dia naruh, ya itu bisa diatur-atur. Cuma menurut gue ya walaupun dia luas, mungkin nggak akan segitu kepakainya karena kita udah bisa pakai stand supaya dia nggak jatuh-jatuh. Jadi apakah 500.000 worth it nggak sih nih buat kitnya Suleta? Kalau menurut gue sih ya worth it aja, karena ini menurut gue satu, kitnya bagus dan dia komplit. Cuma tetap semua tergantung seberapa lu suka sama karakternya, seberapa lu pengen ngelengkapin koleksi dari seri Witch from Mercury. Kalau gue sih sukanya lebih ke sisi excited karena dibikinin kit pilotnya. Jadi kalau nanti ya Ariel gue udah lengkap dan ada turunannya lagi, gue yakin pasti masih banyak lagi. Ini akan menjadi pelengkap yang sangat bagus gitu ya. Jadi nggak cuma robotnya tapi ada pilotnya juga, plus sama Miorinnya juga nanti. Terus untuk detailnya si siluetannya juga bagus, sampai part sebagian perut yang nggak kelihatan tadi juga menurut gue yang ngasih sesuatu yang berbeda. Mungkin ya terlalu detail Bandai di sini. Kurangnya menurut gue cuma di artikulasi tangannya yang sedikit terbatas ya, khususnya untuk yang sebelah kanan, plus dia gampang copot ya. Udah itu doang. Sisanya ini kit yang solid banget. Jadi kalau mau beli ya langsung aja disikat kalau emang ada yang jual di harga yang normal ya. Kalau harga terlalu mahal ya mau beli silakan, mau nggak beli juga ya terserah lo ya gitu. So itu dia sedikit review gue untuk kitnya Suleta ya. Abis ini gue bakal nge-review juga untuk si Miorinnya, belum gue bikin, nanti bakal ada di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya dari Figuran, karena nanti bakal ada kit-kit keren lain yang bakal gue bahas. Jadi kemarin gue belanja cukup banyak di acara yang multi, so itu bakal semua jadi konten di sini. Oke, Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.